Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Mustika Indriani dengan NPM 20210202231 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang taholi, tahali, dan tajali. Sebelum membahas tentang taholi, tahali, dan tajali, saya akan menjelaskan latar belakang dari penjelasan tersebut, yaitu mengenai tasawuf. Tasawuf ialah memilih jalan hidup secara zuhud dan menjauhkan diri dari perhiasan hidup dalam segala bentuknya. Dalam pandangan kaum sufi, manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Manusia dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu pribadi karena untuk mengetahui bahwa manusia harus bertobat dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalil tentang tasawuf yang terdapat dalam Quran surat Al-A'la ayat 14-15 yang berbunyi, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla, yang artinya sungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Dan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itulah sebabnya untuk memasuki kehidupan tasawuf, seseorang harus mampu menguasai nafsunya agar tidak sampai membawa kepada kesesatan. Menurut orang sufi, ada 3 cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu taholi, tahali, dan tajali. Pengertian tentang taholi. Taholi merupakan segi filosofis terberat, karena terdiri dari mawas diri, pengekangan segala hawa nafsu, dan mengosongkan hati dari segala-galanya, kecuali dari diri yang dikasihi, yaitu Tuhan. Sebagai langkah pertama yang dilakukan oleh orang sufi dengan cara mengosongkan diri dari akhlak tercela, serta mendekatkan jiwa dari hawa nafsu duniawi yang akan menjerumuskan manusia ke dalam kerakusan dan bertingkah layaknya binatang. Taholi berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan juga dari kotoran atau penyakit hati yang merusak. Taholi juga berarti mengosongkan diri dari sikap ketergantungan kepada kelezatan duniawi. Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha melepaskan dorongan hawa nafsu jahat. Menurut kelompok sufi, maksiat dibagi menjadi 2, yaitu maksiat batin dan maksiat lahir. Maksiat batin adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia yang bersumber dari hati. Maksiat ini sangat berbahaya dan tidak bisa dilihat seperti maksiat lahir, karena seseorang ketika melakukannya tanpa disadari. Maksiat lahir adalah maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia. Maksiat ini dapat dihilangkan, akan tetapi perlu diketahui bahwa maksiat batin adalah penggerak utama maksiat lahir. Maksiat batin akan sulit untuk dihilangkan apabila maksiat lahir tidak dihilangkan terlebih dahulu. Setelah kita sadari bahwa kotoran hati atau penyakit hati sangatlah buruk dan berbahaya, maka kita harus berusaha untuk membersihkan hati, sehingga kita mudah untuk menerima cahaya ilahi dan terbukalah tabir atau hijab yang menjadi pembatas antara dirinya dengan Tuhan.
yaitu dengan cara menghayati segala bentuk ibadah sehingga pelaksanaannya tidak sekedar apa yang terlihat secara luarnya saja, namun lebih dari itu, memahami makna hakikinya. Dan kemudian dengan cara riyadoh dan mujahadah, yakni berlatih dan berjuang untuk membebaskan diri dari dorongan hawa nafsu dan mengendalikannya serta tidak mempertuturkan keinginan hawa nafsunya tersebut. Menurut Al-Ghazali, riyadoh dan mujahadah adalah latihan dan bersungguh-sungguh dalam menyingkirkan keinginan hawa nafsu yang negatif dengan mengganti sifat lawannya yang positif. Kemudian dengan cara mencari waktu yang tepat untuk mengubah sifat yang buruk dan mempunyai daya tangkal terhadap kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang baik. Kemudian dengan cara muhasabah atau koreksi terhadap diri sendiri dan selanjutnya meninggalkan sifat-sifat yang jelek itu dan memohon pertolongan kepada Allah dari dorongan hawa nafsu setan. Sementara itu, kelompok sufi yang berpandangan ekstrim berkeyakinan bahwa kehidupan duniawi merupakan racun pembunuh serta penghalang perjalanan mereka menuju Tuhannya. Karena itu, nafsu yang bertendensi duniawi harus dimatikan agar manusia bebas berjalan menuju tujuan, yaitu memperoleh kebahagiaan spiritual yang hakiki. Bagi mereka, cara memperoleh keridhaan tidak sama dengan memperoleh kenikmatan material. Pengertian taholi. Taholi artinya berhias. Maksudnya adalah menghias diri dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban luar maupun kewajiban dalam. Kewajiban luar adalah kewajiban yang bersifat formal seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban dalam seperti iman, ihsan, dan lain sebagainya. Tahali juga dapat diartikan sebagai semadi atau meditasi secara sistematik dan metodik, meleburkan kesadaran dan pikiran untuk dipusatkan dalam perenungan kepada Tuhan, dimotivasi bahana kerinduan yang sangat akan keindahan wajah Tuhan. Tahali merupakan segi praksional yang dilakukan seorang sufi setelah melalui proses pembersihan hati yang ternodai oleh nafsu-nafsu duniawi. Sebagai upaya mengisi jiwa dengan akhlak yang terpuji, setelah dikosongkan, otak dicuci, tindakan nafsu setan dibombardir, manusia kembali kepada keasliannya. Saat itulah jiwa dan otaknya diisi dengan berbagai pesan ilahi dengan mempertahankan tingkah laku yang terpuji, hidup penuh dengan tuntunan ilahi sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cara terbaik untuk melakukan tahali adalah tidak berhenti bertobat dari segala perbuatan nista. Manusia harus menyesali perbuatannya, berjanji dalam jiwanya tidak akan mengulangi perbuatan nista dan memperbanyak perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah manusia bertobat dan menyesali perbuatannya, kehidupannya harus lebih berhati-hati. Akhlaknya terus dibangun oleh rasa takut dan rasa cemas. Kalau rasa cemas kalau ia akan kembali berbuat dosa. Sebaliknya, ia akan terus-menerus berharap dapat meningkatkan kehidupannya menuju pada kehidupan yang lebih baik. Ada 3 hal yang perlu dikendalikan dan diatur dengan baik, yaitu harta, tahta, dan wanita. Harta dapat menjerumuskan manusia pada keserakahan dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan harta. Manusia akan lupa bahwa semuanya bersifat sementara. Dengan harta, manusia akan terperosok pada kesombongan dan melupakan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahta. Tahta berupa gelar atau jabatan adalah seperangkat kekuatan dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dengan tahta, manusia dapat hilang kesadarannya. Sebagai manusia yang akan mati di telan waktu, jika manusia diberi harta, sebaiknya
Ia menjadikan tahta itu sebagai bagian dari dakwah untuk menegakkan kebenaran dan membasmi kemungkaran di alam jagat raya ini. Kemudian wanita. Wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya bukan hanya wanita yang dapat membawa manusia ke dalam kerugian. Laki-laki pun dapat menjadi penyebab hancurnya kehidupan wanita. Oleh sebab itu, laki-laki dan wanita diciptakan untuk berpasang-pasangan, membangun rumah tangga yang penuh dengan ketentraman. Kemudian, tajali. Tajali yaitu terungkapnya cahaya kegoiban atau nur goib. Manusia yang telah melakukan kesadaran tertinggi dengan cara membiasakan kehidupannya dengan akhlak terpuji. Kehidupannya tidak ada kecuali rasa cinta, rindu, dan bahagia karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan diri dengan tobat, kehati-hatian hidup karena waspada, ketakutan akan dosa, penuh harapan, dan sabar menghadapi berbagai macam cobaan. Akan terus melatih jiwa manusia untuk lebih stabil dan berani menghadapinya dengan ridho dan senantiasa mengembalikan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajali merupakan tanda-tanda yang Allah tanamkan di dalam diri manusia supaya ia dapat disaksikan. Setiap tajali melimpahkan setiap cahaya demi cahaya, sehingga seorang yang menerimanya bakal tenggelam dalam kebaikan. Jika terjadi perbedaan yang dijumpai dalam berbagai penyikapan, itu tidak unik. Oleh karena itu, masing-masing tajali juga unik, sehingga tidak ada dua orang yang merasakan pengalaman tajali yang sama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.